Selamat datang pada channel User. Kali ini saya akan memberikan video mengenai instalasi Apache Server, instalasi MySQL, instalasi PHP, dan instalasi PHP MyAdmin, serta instalasi WordPress pada platform EC2 Amazon Web Service. Selamat menikmati. Terima kasih. Pada bagian ini kita akan lakukan login terlebih dahulu pada AWS Educate. Masukkan user dan juga passwordnya. Kemudian klik sign in. Setelah berhasil masuk, klik AWS account, kemudian klik AWS Educate Starter. Setelah itu pada bagian ini kita akan tunggu dulu biar loading terlebih dahulu. Kemudian kita klik AWS Console. Setelah ini kita akan masuk ke EC2. Setelah itu akan masuk ke tampilan Elastic Cloud Computing atau EC2. Di sini kita ada dashboardnya. Kalian bisa klik bagian instance untuk launch instance-nya. Langkah berikutnya kita akan memilih Amazon Machine Image-nya. Kita pilih Ubuntu Server yang free tier ya. Kemudian kita select untuk Ubuntu Server 2020/04, kemudian 64 bit dan klik select. Langkah kedua kita akan memilih instant type-nya. Pilih yang free tier untuk T2.micro. Kemudian klik next dan kita akan masuk ke konfigurasi instant details-nya. Kemudian pada auto sign up IP public pilih enable, kemudian next, dan juga pada langkah ketiga ini storage-nya diganti menjadi 16 dan kita tambahkan tag untuk memberikan keterangan ini digunakan untuk apa, image-nya digunakan untuk apa. Jadi ada keterangannya di sini, saya berikan lamp WP WordPress. Jadi ini untuk Linux, Apache, MySQL, PHP, dan WordPress. Hanya sebagai keterangan saja. Kemudian setelah itu nanti kita akan langsung klik next, configure security groupnya. Pada bagian ini kita akan memilih type-nya SSH sebagai default, tentu harus ada. Kemudian kita klik HTTP dan juga kita pilih HTTPS. Setelah itu pada bagian source-nya kita akan pilih anywhere untuk semua, baik SSH, HTTP, dan HTTPS. Kemudian review launch. Setelah itu kita akan klik bahwa review launch ini kita sudah selesai. Kemudian setelah itu nanti kita akan launch. Setelah review launch, langkah selanjutnya adalah kita menambahkan untuk existing key pair-nya. Kita bisa memilih key pair yang sudah existing maupun yang baru. Pada tutorial ini kita akan buat new key pair yang baru. Saya beri nama lamp WP. Kemudian download key pair-nya. Setelah download key pair, kita akan launch instance-nya. Jangan sampai lupa untuk key pair-nya itu perlu Anda simpan di hard
disk Anda di tempat yang mudah Anda jumpai, sehingga Keeper itu nantinya bisa digunakan untuk masuk di server Ubuntu tersebut. Pada bagian ini sudah tertampil dashboard untuk instance dari EC2 yang sudah kita buat tadi, server Ubuntu-nya. Saat ini kita sedang menunggu status untuk ceknya. Apabila statusnya sudah 2/2 atau hijau, ini warna hijau, maka instan itu sudah ready. Sehingga nanti kita juga bisa berikan label nama agar kalau kita punya banyak instan, kita tidak bingung instan mana yang akan kita jalankan atau akan kita akses. Kali ini saya beri nama sesuai dengan tutorial ini adalah lamp WP. Setelah dipastikan instan sudah running, maka kita akan membuat IP elastic IP-nya, dimana di elastic IP ini kita akan membuat IP seperti static IP agar nanti setelah rangkaian server ini di running dan dimatikan, maka akan bisa diakses kembali dengan IP elastic ini. Setelah klik allocate, maka akan muncul IP yang dialokasikan oleh AWS untuk nanti bisa diakses. Pada tutorial ini IP elastiknya 52.4.24.192. IP inilah nanti yang akan digunakan untuk mengakses pada saat AWS atau EC2-nya ini di turn off dan di turn on lagi, maka kita akan akses di IP ini. Pada IP ini kita tinggal klik di bagian IP ini, kemudian kita tinggal associate elastic IP address-nya. Nah, pada bagian ini kita tinggal pilih instannya adalah yang tadi kita lamp WP, kemudian private address-nya yang sudah associate tadi, kemudian kita allow, dan yang terakhir adalah kita lakukan associate. Klik di situ associate-nya. Kemudian akan muncul halaman baru yang tertulis di situ elastic IP address associate successfully. Maka dengan ini kita sudah berhasil menggunakan elastic IP-nya itu, sehingga nanti untuk pada saat akses di bagian browsernya kita bisa gunakan alamat 52.4.24.192. Setelah ini kita akan akses server Ubuntu menggunakan command prompt yang ada di Windows ataupun menggunakan putih. Nanti kedua cara ini akan ditampilkan pada tutorial berikut ini. Pada bagian ini kita akan mempraktekkan untuk mengakses Ubuntu server. Terlebih dahulu kita pastikan dulu untuk key-nya .ppm maupun .ppk-nya kita pindahkan ke folder yang mudah diakses dulu. Dalam hal ini saya pindahkan ke folder download di laptop saya. Kemudian kita akan akses melalui command prompt. Jadi pada waktu Windows 10 khususnya bisa langsung menggunakan SSH. Kita masuk dulu di folder di mana key tersebut diletakkan.
folder .ppm diletakkan. Nah, kalau kita sudah berada di folder .ppm yang ada key-nya, maka kita bisa login melalui command prompt ini. Ingat catatannya bahwa untuk login menggunakan command prompt SSH ini hanya bisa di Windows 10. Kita copy dahulu alamatnya, kemudian kita paste di command prompt, kita enter, lalu kita yes. Setelah ini kita akan masuk ke server Ubuntu. Nah, disitu sudah mulai tertera muncul warna hijau Ubuntu @ bla bla bla. Itu kita berarti sudah berada di server Ubuntu tersebut. Setelah ini kita akan exit dahulu, kemudian kita akan coba menggunakan putih. Setelah ini kita akan menggunakan putih. Kita buka dahulu putih, kemudian pada bagian SSH dan out kita pilih file .ppk-nya berada di mana. Kemudian setelah itu kita kembali ke bagian session, kita pastikan dahulu hostname-nya Ubuntu @ bla 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 itu di copy, kemudian masuk pastikan di hostname pada putih, lalu kita klik connect. Ini kita pilih yes. Nah, di bagian ini kita sudah masuk di bagian Ubuntu. Di sini diketahui bahwa kita sudah masuk Ubuntu @ bla bla bla. Nah, itu berarti kita sudah berada di server tersebut. Kemudian kita exit. Untuk selanjutnya pada tutorial ini kita akan memanfaatkan menggunakan command prompt pada Windows 10. Kita menggunakan metode SSH. Tahap selanjutnya kita akan melakukan instalasi Apache Server, MySQL Server, PHP, dan terakhir adalah PHP MyAdmin. Setelah berhasil masuk ke server, kemudian masuklah sebagai root dan lakukan instalasi Apache Server. Tunggu dulu sampai instalasi selesai, baru nanti kita proses ke berikutnya untuk MySQL dan juga PHP-nya. Setelah itu dilanjutkan dengan PHP MyAdmin.
Pada bagian ini, pilih Apache 2 dan klik OK. Setelah itu akan melakukan instalasi dahulu untuk PHP-nya. Kita tunggu dulu proses ini, tidak terlalu lama, hanya beberapa detik aja. Kemudian klik yes. Kemudian isikan passwordnya. Terserah Anda isi dengan password Anda sendiri. Asal jangan sampai lupa. Catatannya jangan sampai lupa untuk PHP MyAdmin ini. Setelah itu klik OK. Kemudian ulang kembali password yang dimasukkan tadi. Kemudian klik OK. Setelah itu upload, pilih upload, lalu tap OK. Proses ini tidak terlalu lama. Selesailah sudah untuk PHP MyAdmin-nya. Sehingga untuk proses berikutnya kita coba cek MySQL-nya. Kita akan uninstall komponen untuk passwordnya. Validate password kita uninstall dahulu, kemudian nanti kita akan install kembali. Ikuti petunjuk yang ada di sini. Perintahnya ikuti saja. Setelah kita uninstall komponen validate passwordnya pada MySQL, kemudian kalau sudah berhasil ada query OK, kita lakukan instalasi PHP MyAdmin kembali. Proses ini tidak terlalu lama. Setelah itu kita akan lakukan instalasi untuk komponen validate password. Pada bagian ini, tampilan ini diklik yes saja. Nah, setelah itu kalau ini sudah selesai, maka kita akan masuk ke MySQL. Ketikkan MySQL, kemudian masuk ke untuk instalasi validate passwordnya kembali. Untuk instalasi komponen validate passwordnya tidak perlu menggunakan titik koma 2 kali. Di saya kedobelan, tapi it's okay, tidak apa-apa, karena akhirnya juga sudah berhasil, query sudah masuk, sudah berhasil efek. Kemudian setelah itu kita exit.
Setelah berhasil melakukan alter user untuk passwordnya, kita kembali ke browser, kita masuk ke phpMyAdmin dan ketikkan username root dan juga password yang sudah kita masukkan tadi, sehingga kita bisa mengakses phpMyAdmin-nya. Setelah kita berhasil mengakses phpMyAdmin, kita buat user account dengan nama WordPress. Kemudian kita pilih hostname-nya, itu adalah nanti lokal. Setelah itu passwordnya kita masukkan passwordnya, jangan sampai lupa ini untuk password WordPress-nya. Kemudian kita ulangi kembali untuk password yang kita ketikkan. Kemudian kita pilih authentication plugin-nya adalah native MySQL. Kemudian database for user account kita centang dan juga global privilege kita cek semua, sehingga nantinya kita bisa mengakses database yang sudah kita buat. Setelah itu klik go, kemudian nanti akan terbentuk di sebelah kiri WordPress-nya, database WordPress dengan user WordPress. Itu nanti akan kita masukkan untuk di bagian settingan WordPress-nya. Kemudian kita akan kembali ke terminal, kita install dulu file zip-nya untuk nanti mengekstrak downloadan dari WordPress zip-nya, untuk mengekstrak file zip-nya dari WordPress yang nanti akan kita download. Setelah itu kita nanti akan mengubah beberapa file untuk file default site di WordPress-nya. Ada beberapa sintak yang perlu kita tambahkan di file tersebut. Nanti pada bagian YouTube ini sintak itu akan saya berikan, sehingga kalian bisa langsung copy di situ untuk melakukan pergantian. Agar mempermudah pekerjaan kita nanti akan bekerja menggunakan FileZilla, sehingga nanti untuk editingnya, mengedit filenya bisa dapat dengan mudah dilakukan. Oke, silahkan teman-teman nanti akan melihat file video berikut ini.
Buka file sila Anda, dan apabila Anda menemui seperti yang ada pada tutorial ini, kita tidak bisa membuat new site karena sudah ada di situ new site-nya, sehingga kita bisa alternatifnya kita bisa ganti hostnya langsung, atau kita juga bisa delete. Jadi kalau pada tutorial ini kita nanti akan delete yang site existingnya dengan yang kita ganti dengan yang baru, karena tidak bisa kita buat lagi. Nah, kita sudah delete, kita buat new, kita beri nama yang baru, it's okay. Ataupun tadi Anda ganti hostnya dan juga Anda ganti key-nya, sudah bisa. Kemudian setelah ini kita akan masuk ke new site-nya. Kita bisa rename new site-nya AWS, atau kita bisa ganti dengan yang ada di nama yang sama dengan di EC2 kita, LAMWP. Kemudian protokolnya kita ganti FTP, hostnya kita ambil dari SSH client tersebut yang ada di EC2. Kemudian username-nya kita ganti Ubuntu. Logon type-nya kita mau ngambil file key .ppk. Kemudian kalau semua sudah ready, kita bisa langsung klik connect. Di sini kita akan masuk ke server Ubuntu-nya. FileZilla ini merupakan semacam file transfer untuk ke server. Jadi program untuk kita akses server, untuk memindahkan, dan juga terutama lebih banyak memindahkan file dari satu server ke tempat lokal kita. Jadi ini sangat-sangat mudah dan sangat-sangat cepat sekali. Setelah ini kita akan mengganti dahulu hak akses terhadap folder Apache, kemudian folder var www dan folder var www WordPress, agar file-file tersebut dapat diakses dan juga dapat dieksekusi. Selanjutnya kita akan mendrag file yang ada di server. Kita masuk ke bagian site available, kemudian kita drag file tersebut ke sebelah kiri. Pada saat ini kebetulan saya sudah pernah mendrag file tersebut
sehingga ada muncul pertanyaan apakah akan di override atau tidak. Kalau sudah oke, tidak masalah. Kemudian saya akan buka menggunakan file text editor yang saya punya di laptop ini. Saya pilih filenya, kebetulan bisa kalian gunakan Notepad, bisa juga kalau kalian punya Visual Studio Code bisa gunakan itu. Bebas, sebenarnya tidak ada masalah menggunakan Notepad maupun Visual Studio Code, sehingga kalian bisa gunakan yang kalian punya saja, tidak apa-apa. Setelah kita upload file yang kita edit tadi, kita upload file ke server, maka kita aktifkan file tersebut menggunakan sintak pada terminal A2 and mode rewrite. Namun pada tutorial ini terdapat kesalahan. Untuk kita lihat di sini, sehingga apa yang harus kita lakukan, kita kembali lagi ke file 00 site default configuration tersebut untuk diubah. Kita akan coba kembali file konfigurasi 0032 nya pada baris 32 tanpa spasi untuk allow-nya, sehingga kita perlu memperbaiki file tersebut. Setelah file tersebut diperbaiki, upload file tersebut kembali ke server. Setelah itu, refresh kembali browser Anda dan akan muncul untuk memasukkan database dan juga username, password untuk WordPress-nya. Ingat, Anda masukkan database dan juga username-nya seperti yang Anda buat pada waktu di PHP MyAdmin, dan juga passwordnya juga yang di sini Anda perlu setting passwordnya. Kemudian setelah itu, kalau sudah selesai, klik submit. Setelah itu, Anda akan masuk ke bagian pengisian untuk site title-nya. Ini nanti akan website Anda akan namanya apa, kemudian username untuk mengakses WordPress Anda. Jangan sampai lupa ini.
dan juga passwordnya masukkan juga. Kemudian email untuk nanti login Anda perlu masukkan yang Anda miliki. Setelah itu selesai, klik installation. Kemudian nanti akan tampil seperti ini. Sukses, berarti Anda sudah berhasil membuat untuk site-nya, sehingga kita perlu masuk untuk ke WordPress-nya, sehingga kita nanti akan melakukan layouting dan sebagainya. Kalau misalnya menggunakan username tidak bisa, maka Anda bisa gunakan email untuk masuknya. Nah, ini berarti tidak bisa, Anda perlu gunakan untuk email address-nya untuk loginnya. Kebetulan email saya yuwono.dinata@ciputra.ic.ac.id. Kemudian password yang tadi saya masuk kembali, kemudian login. Nah, di sini Anda sudah tampil masuk ke tampilan dashboard, berarti Anda sudah bisa untuk membuat WordPress tersebut. Selamat bereksplorasi.